Mari kita mulai teman-teman. Jadi kemarin kita sudah selesaikan section yang pertama. Kita selesaikan part listening yang pertama, yakni ada 3 skill ya. Dimana kemarin kita membahas, belum saya screen ya. Nah, dimana kemarin kita membahas beberapa skill ya. Ada 4 skill yang kita bahas kemarinnya. Yang pertama itu ada focus on the last line, answer with synonym, avoid similar sound, dan draw conclusion about who, what, sama where. Nah, di sini nanti kita akan membahas skill yang berbeda ini ya teman-teman ya. Nah, sedikit mengulas apa yang kita bahas. Nantinya meskipun kalau kita pindah skill ke 11, skill yang 3 atau skill 3 yang kita bahas di awal kemarin itu tetap akan berguna sampai nantinya. Jadi tidak ada istilah skill ini untuk soal ini, skill ini untuk soal yang itu. Tidak ada istilah seperti itu. Jadi semua skill yang akan kita bahas di listening ini semuanya bisa digunakan pada semua soal. Itu ya teman-teman ya. Nah, sesuai dengan kebutuhannya saja. Oke, sekarang kita masuk di skill yang 11 ya. Teman-teman mungkin ada yang bertanya kenapa kok muncul beberapa pertanyaan ya. Kenapa kok kita langsung loncat ke 11? Kenapa kita tidak membahas yang ke-5, 6, 7 dan seterusnya sampai 10? Kenapa? Karena skill ke-5, 6, 7 dan sampai 10 itu cuma pemantapan untuk skill pertama, 2 dan ketiga. Jadi cuma pemantapan saja. Selebihnya berupa exercise pemantapan saja. Jadi untuk additional wawasannya, additional insight-nya itu kurang ya kan. Lebih baik kita langsung lanjutkan ke skill 11 di mana ada additional insight pembahasan mengenai ini. Nah, teman-teman nantinya kalau misal Sir saya butuh pemantapan untuk latihan soal listening ya. Anda tidak usah malu-malu. Anda bisa chat me, Anda bisa text me in WhatsApp group atau bisa text me in my WhatsApp number to ask about that. Saya akan kasihkan teman-teman buat latihan ya untuk pemantapannya. Nah, untuk sekarang kita lanjutkan ke additional insight-nya, additional lesson-nya membahas mengenai skill yang ke-11. Fokusnya adalah kita di listen for expression of agreement, di mana di sini kita akan mendengarkan beberapa ya. Gimana? Ya, ada yang ditanyakan? Iya. Oh tidak ya, di mute aja ya Kaknya mikrofonnya ya. Kalau misal tidak digunakan silakan di mute saja Kak ya mikrofonnya. Nantinya takutnya mengganggu teman-teman yang lain ya, gitu. Itu ya. Nah, di mute saja. Nanti kalau ada memang urgent, Anda type question di Zoom chat, Kak. Ada yang pengen diobrolin, ada yang pengen ditanyain, langsung aja. So I will stop it. Saya akan berhenti nanti. Itu ya. Oke, kita langsung lanjutkan di sini. Kita membahas skill 11, membahas expression of agreement. Tadi saya sedikit sudah membahasnya. Kita akan mendengarkan sebuah expression yang agree dengan pendapat seseorang lain. Agreement, persetujuan. Gitu ya. Nah, seperti contoh soal di bawah ini ya. Ada sebuah first speaker berbicara bahwasanya I think that the hypothesis indefensible. Saya kira hipotesis ini itu indefensible. Kemudian woman ini mengatakan so do I. Nah, expression so do I ini adalah sebuah expression of agreement di mana woman, last speaker, ini setuju dengan apa yang dikatakan oleh first speaker. Dia setuju bahwasanya hipotesis ini adalah indefensible. Nah, ketika teman-teman mendengar ketemu dengan expression of agreement, maka isi dari expression of agreement itu sama halnya yang dia setujui. Atau artinya kalau kita bahas di listening section ini, for a last speaker atau last line itu isinya sama dengan first line. Last line isinya sama dengan first line. Last speaker isinya, kandungan maknanya itu sama dengan first speaker gitu. Nah, maka dari itu jika ini menyangkut dengan pembahasan kita di skill yang pertama di mana kita harus fokus on the last line gitu ya. Nah, sama sebenarnya di skill ini kita juga fokus on the last line ya. Cuman last line di sini di agreement ini isinya adalah first speaker, isinya sama dengan first line. Jadi mau nggak mau kita harus memahami first line. Itu teman-teman. Jadi itu juga menyangkut dengan pembahasan kita yang di awal bahwasanya kita memang kebanyakan memang jawabannya itu ada on the last line ya. Namun kadang juga ada sekitar 15% di mana jawabannya juga ada di first line. Nah, contoh di sini nantinya gitu. Nah, ketika teman-teman ketemu soal seperti ini, kok ya di jawabannya, kok ada expression of agreement, kok di jawabannya itu ada di multiple choice ada ketemu kata-kata yang diawali dengan agrees. Udah, itu bisa saya pastikan ya, itu adalah jawabannya.
100% itu jawabannya. Maka dari sini kita lihat dari multiple choice-nya ada A, B, C dan D, gitu ya. A, B, C dan D. Ini di D aja yang cuma ada kata agrees. Udah itu jawabannya. She agrees with the man. Dia setuju dengan pendapatnya si man tadi. Nah, sekarang pertanyaannya adalah expression of agreement itu ada apa saja, Kak? Jawabannya ada di bawah ini. Nah, di sini ya. Nah, teman-teman, jika teman-teman ketemu kata-kata so do I, me too, I'll say, isn't it, kemudian ada kata-kata you can say that again, itu kesemuanya adalah expression of agreement. Ingat, expression of agreement. Artinya, yang berbicara itu setuju dengan apa yang diucapkan oleh first speaker-nya. Nah, apakah selalu isn't it? Tidak melulu, Kak, ya di sini ya. Anda di sini tidak selalu so do I atau isn't it di sini ya. Tergantung subjek dan tensisnya apa. Gitu ya. Nah, contoh di sini kalau semisal subjeknya itu kalau she ya jadinya menjadi does kalau simple present ya. So does she gitu kan ya. Kalau present perfect menjadi so has he, so has she gitu kan ya. Ini juga sama, tidak selalu isn't it. Tidak selalu isn't it gitu ya. Oke, bentar ya. Di-mute dulu, Kak ya. Oke. Nah, tidak melalui isn't it, tergantung subjeknya. Kalau subjeknya you yang menjadi aren't you. Kalau subjeknya they yang menjadi aren't they, gitu ya. Dan tergantung tensisnya nantinya, ya kan? Kita udah belajar tensis kemarin kan. Jadi kalau semisal nanti tensisnya adalah kalimat verbal simple present dan subjeknya adalah you, auxiliary you adalah do, ya udah don't you, kayak gitu. Kalau misal ini adalah simple past nominal, nah maka auxiliary-nya subjeknya adalah she, maka menjadi was she atau wasn't she, gitu. Tergantung subjek dan tensis. Oke, di dulu ya, di dulu ya. Itu. Nah, itu. Nah, ini adalah expression of agreement yang digunakan untuk setuju dengan statement yang positif. Nah, di sebelahnya ini ada beberapa expression of agreement yang digunakan untuk setuju dengan negative statement yang negatif. Contohnya kita lihat di sini cuma ada dua, ada neither do I, bisa I don't either. Ini ya. Ini. Ya, neither do I, ada I don't either di sini. Ini juga sama ya, tergantung nanti subjeknya. Tidak melalui menggunakan don't sama do di sini ya. Do atau subjeknya, tergantung nanti subjeknya dan tensisnya. Kalau semisal subjeknya she yang menjadi neither does she gitu ya, tergantung tensisnya juga. Gitu Kak ya. Nah, sekarang kita lihat di sini yang agreement dengan negative statement ya. Contohnya, I don't think that our history teacher is very interesting. Saya nggak berpikir bahwasanya guru sejarah kita menarik. Kemudian mengatakan neither do I, aku juga berpikir demikian gitu kan ya. Maka di sini kita lihat bahwasanya men juga setuju dengan pendapatnya woman mengenai guru historinya itu tidak begitu menarik. Nah, kenapa menggunakan neither do I? Karena di sini statementnya berupa negatif, maka menggunakan neither do I gitu ya. Nah, jawaban yang pas adalah C. He shares the woman's opinion. Dia memiliki pendapat yang sama, atau share itu bisa bermakna berbagi. Artinya memiliki bagian yang sama, jawaban yang sama, pendapat yang sama. Kan share itu biasanya juga bisa digunakan ketika kita ingin mengungkapkan dia sama sakitnya dengan aku gitu kan. Anda bisa mengatakan she shares my pain gitu kan. Nah, dia maksudnya kita berbagi kesakitan atau sakitnya sama. Gitu ya. Itu. Nah, itu teman-teman ya. Jadi ini adalah tabel adalah expression of agreement-nya ya. Oke. Untuk lebih mantapnya kita coba latihan ya. Kita lihat ya, teman-teman coba dijawab number 1, number 2 and number 3. Coba sekarang saya bacakan dulu ya. These paintings are really fascinating. Aren't they? Nah, di sini menggunakan aren't they ya. Karena kenapa? Karena ya di sini adalah simple present nominal dan subjeknya they, maka menggunakan aren't ya. These paintings are really fascinating. Oke, kita break sebentar ya, azan. Oke. Kita break sebentar, azan ya.
Oke, mari kita lanjutkan ya. Jadi tadi kita number 1 ya. This painting are really fascinating ya. Lukisan-lukisan ini benar begitu-begitu fascinating ya. Bagus atau menarik atau wonderful gitu ya, luar biasa. Kemudian man mengatakan aren't they? Iya gitu aja maksudnya. Gitu, agreement ya. Maka what does the man mean? Maksudnya man ini apa? Dia setuju dengan pendapatnya si woman. Maka menurut kalian number 1 ini dari multiple choice A, B, C, and D, jawaban yang pas mana? Nah, jawabannya mana? Menurut teman-teman? Oke, good answer Kak Akram ya. Oke, teman-teman yang lain juga good answer. Jawabannya adalah D. He find these paintings quite interesting ya. Ya, di sini dia ya find bahwa lukisan-lukisan ini juga cukup menarik. Nah, ini intinya sama dengan di first speaker gitu ya. Oke, bagus. Kemudian sekarang number 2. I don't really care for the way the building was renovated. I don't either. Ya, aku benar-benar nggak peduli ya kan. For the way cara bangunan tersebut direnovasi. I don't either. Aku juga. Ya, maksudnya iya sama gitu kan ya. What does the man mean? Maksudnya apa di sini? Nah, menurut teman-teman jawaban yang pas untuk number 2 ini jawabannya mana? Yo. B, oke. Yang lain? Oke, B. Others? Good. Di sini jawabannya adalah B ya teman-teman ya. He has the same opinions. Dia memiliki pendapat yang sama of the building, mengenai bangunan, sama seperti siapa? Sama seperti si wanita. Oke ya. Sama dengan si woman tadi. Nah, di sini apa namanya teman-teman tahu nggak? Si ini artinya bagaimana? He doesn't care about renovation of the building. Kalau si itu dia tidak peduli tentang renovasi bangunan. Ya, oke. Kalau di bawahnya tentang bangun apa? Lupa. Kalau di C itu dia tidak peduli tentang cara renovasi bangunan. Yang kedua tentang bangunan itu sendiri, dia tidak saya lupa yang D-nya, yang C-nya saya tahu. Oke. Yap. Oke, agak sedikit samar-samar Kak ya. Bisa saya simpulkan di sini ya bahwasanya memang kalau si ini doesn't care-nya ini mengenai renovasi ya. Sedangkan kalau di first speaker dia mengatakan doesn't care-nya, don't care-nya itu terhadap the way. Nah, the way itu cara, kalau ini renovasinya beda ya. Saya nggak peduli kamu cara kamu datang ke sini, sama saya nggak peduli kamu datang ke sini. Nah, itu beda. Nah, itu ya. Jadi yang pas di sini adalah answer B. Oke, kita coba di number 3. Oke, man mengatakan I don't think that both candidate ya. Bentar ya. Candidate for county supervisor are unqualified ya. Oke, I think saya kira kedua kandidat ya untuk county supervisor ini tidak qualified. Kemudian woman mengatakan itu. Ini agreement lagi ya. Nah, menurut teman-teman di sini number 3 jawabannya mana yang sesuai? Yo, what do you think? D. Nah, di sini tadi saya mengatakan bahwasanya kalau ketika Anda mendengarkan expression of agreement dan ada di multiple choice-nya itu ada kata-kata agrees, udah bisa dipastikan itu jawabannya. Maka yang sesuai adalah answer A, bahwasanya woman agrees atau she agrees with the man gitu. Oke. Jadi kesimpulannya di sini teman-teman, kalau teman-teman ketemu dengan expression of agreement ini, maka dia setuju dengan pendapatnya first speaker gitu kan ya. Artinya isi pada last line itu sama dengan first line. Nah, kalau ini digunakan untuk agreement with positive statement, sedangkan yang di sebelahnya neither do I dan I don't either digunakan untuk agreement dengan negative statement gitu. Nah, sebelum kita lanjutkan ke TOEFL exercise 11 dari number 1, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, if you have a question, could you please type your question in Zoom chat saja ya.
Karena nantinya kalau di listening ini agak tidak begitu keras suaranya ya. Seperti tadi kayak suaranya Kak Akrom ya, tidak begitu terdengar ya nantinya. Oke, bisa type your question. Tapi kalau misalnya memang butuh untuk berbicara, silakan nanti kita bisa diskusi di akhir session ya, bisa. Cukup ya, tidak ada. Kalau tidak ada, kita mari lanjutkan di exercise-nya ya. TOEFL exercise, page 56. In this exercise, listen carefully to each. Teman-teman, apakah bisa mendengarkan recordingnya dengan jelas? Oke, bagaimana? Apakah bisa mendengarkan dengan jelas? Jelas ya. Yang lain bagaimana? Clear? Ya, bisa ya. Oke, mari kita lanjutkan. Question on the recording, and then choose the best answer to the question. You should pay attention to expressions of agreement. Number 1. I'd like to take a trip down the coast. Me too. Oke, menurut teman-teman, jawabannya mana? Oke. One. Okay. Could you please type your question in Zoom chat because your voice will not very clear. Okay, bisa di type your question di sana. Okay, number 1, what do you think the answer? Okay. Dia, Kak Akram di, kita ulangi lagi. Number 1. I'd like to take a trip down the coast this weekend. Me too. Okay. Masih tidak terdengar? Kalau ulangi lagi ya. Trip down the coast this weekend. Number 1. I'd like to take a trip down the coast this weekend. Me too. Oke, di sini dia bilang apa namanya? Ya, coba kita cek ya. Oke. Two of you answer D. She would also like to take a trip. Oke, ada jawaban B juga. She doesn't think that a trip would be a good idea. Nah, kita dengarkan ya, apakah benar? This weekend. Me too. Number 1. I'd like to take a trip down the coast this weekend. Me too. Nah, dia bilang I would like to take a trip. Aku pengen liburan. Kemudian dia bilang aku juga iya. Me too. Ya, aku juga. Maka meaningnya berarti dia juga pengen liburan. Maka jawabannya yang pas adalah she would also like to take a trip. Nah, she atau woman atau last speaker juga pengen liburan. Artinya agreement ini ya. Gitu. Oke, dia the best answer is D. Oke, let's go to number 2. What does the woman mean? Number 2. I'd like to see Matt elected to the town council next month. So would I. So would I. Aku juga. Pertanyaannya adalah What does the man mean? Oke, jawabannya adalah two of you answer B ya. Oke, he agrees that Matt should be elected. Dia setuju bahwasanya Matt seharusnya terpilih. Nah, tadi saya bilang kalau Anda ketemu kata-kata agrees gitu ya. Kalau mendengarkan agreement, kok ada di multiple choice-nya ada jawaban agrees, udah itu bisa dipastikan itulah jawabannya. Oke, without understanding the meaning. Ini sebuah hak istimewa ya. Without understanding meaning, Anda bisa pastikan itu adalah agreement. Jawabannya adalah B, gitu ya. He agrees that Matt should be elected. Tapi kalau teman-teman masih ragu, kita bahas di sini ya. Next month. So would I. I'd like to see Matt elected to the town council next month. Nah, I'd like to see Matt elected, terpilih. Aku pengen lihat Matt terpilih for town council ya, dewan kota gitu ya. Next month. Kemudian dia bilang, So would I. ya, so would I. Aku juga. Nah, di sini menggunakan would ya, tidak menggunakan does, do ataupun yang lain. Kenapa? Karena tensesnya di sini menggunakan past future. Would ya, so would I gitu ya. Jadi tidak melulu menggunakan do ataupun is. Jadi bisa berubah-ubah ya, tergantung nanti subjeknya apa, tensesnya apa. Nah, udah kita pelajari itu ya di second meeting kemarin itu. Oke, kita lanjutkan di apa namanya? Nah, next number 3.
sure if I should take beginning or intermediate French next semester. Neither am I. What does the woman mean? Okay, what is your answer, everyone? Number 3. Okay, D. Kak Grom, D. Okay, yang lain, she wants to take neither beginning nor intermediate. Okay, what about others? A. Okay, kita kunci, kita cek ya. Number 3. I'm not sure if I should take beginning or intermediate French next semester. Dia nggak begitu yakin, not sure, take beginning atau intermediate French next semester. Terus? Neither am I. Ya, aku juga, agreement ya. Sini. Maka jawabannya adalah, yang pas adalah A. Ya, she is not sure. Dia juga nggak yakin which course, kelas apa ataupun course apa yang harus diambil. Kan dia tadi di awal first speaker dibilang, aku nggak yakin ya, I'm not sure ngambil beginning atau intermediate nih. Ya, aku juga. Maka the best answer is A. Oke, kita move to number 4. Ya. What does the woman mean? Food in the cafeteria. Oke, number 4. Number 4. The food in the cafeteria is not exactly the best food I've ever tasted. You can say that again. What does the woman mean? Oke. Jawabannya mana? Ini juga agreement loh ya, teman-teman. What is the answer for number 4? Sama, for number 4. Di, ya ada kata-kata agrees-nya, udah bisa dipastikan itu adalah jawabannya. Oke, kita cek. She agrees that the food is pretty bad. Dia bilang, first speaker bilang apa? The food in the cafeteria is not exactly the best food I've ever tasted. Nah, the food in the cafeteria is not exactly the best food that I have ever tasted gitu ya. Yang pernah saya rasakan, bukan makanan yang pernah saya yang bagus atau yang enak yang pernah rasakan. Iya, you can see that kan, iya gitu ya. Maka dia juga setuju bahwa the food is pretty bad, gitu ya. Let's move to number 5. You can say Number 5. this party certainly has been fun. I'll say, What does the man mean? Apa yang dimaksud oleh si man tadi? I'll say, agreement juga. Jawabannya adalah bahas pesta tadi ya. What is the answer? D. What is the answer for number 5? Okay. Are you sure that the answer is D? Oke, kita dengerin lagi ya. Has been fun. Ya, pestanya has been fun, menyenangkan ya. Terus? I'll say, Iya. Nah, jawabannya yang pas, the best itu adalah D. He's enjoyed atau singkatan dari he has enjoyed himself tremendously. Nah, teman-teman kalau ingat ada himself di sini ya, dia adalah objek dari subjek yang sama. Itulah salah satu fungsi dari reflective pronoun ya, yang sempat pernah kita pelajari, di first meeting dulu. Oke, so the best answer is D. Dia juga menikmati ya. I'll say, pestanya menyenangkan ya. Iya. Dia juga enjoyed himself tremendously. Gitu. Kita move to number 6 ya. Number 6. I'm not about to condone what she did. I'm not either. What does the woman mean? Apa yang dimaksud oleh last speaker atau last line? I'm not either. Iya, aku juga. Apanya juga? Oke. Udah gercep ya, ada kata-kata agrees-nya, udah bisa dipastikan itulah jawabannya. She agrees with the man about what happened. Kalau teman-teman bisa kita ini coba ya kita analisa di sini. I'm not either. What does the woman mean? Number 6. I'm not about to condone what she did. I'm not about to condone what she did ya. Aku tidak akan condone ya, memaafkan ya. Apa yang dilakukan. I'm not either. Aku juga condones ya. So the best answer is C. Okay, let's move to number 7. I'm not either. Number 7. Those people upstairs always have such loud parties. don't they? Simple sekali ya. Don't they? Pertanyaannya adalah What does the man mean? ya, what does the man mean ya? Jawabannya number 7 is
Ya, ada kata agrees-nya, ya sudah, itulah jawabannya. He agrees that the upstairs neighbor are noisy. Dia setuju bahwasanya tetangga di atas itu berisik. Apakah iya? Yuk kita cek kalau masih belum yakin. Those people upstairs always have such loud parties. Those people upstairs always have such loud party, gitu ya. Orang-orang di atas dulu berisik. Maksudnya selalu punya pesta yang noisy, gitu ya, berisik. Iya, gitu ya. Maka jawabannya adalah C. Kalau saya pribadi ya, kalau ada expression of agreement, kok di multiple choice-nya ada kata agrees-nya, udah itu langsung saya jawab itu aja. Efisiensi waktu kalau saya langsung saya jawab, kita loncat langsung. Gitu. Tapi kalau teman-teman masih belum yakin, bisa nanti dari pengalaman mengerjakan. Gitu ya. Kita langsung lanjutkan ke number 8. Don't they? Number 8. This meal is really delicious. Isn't it? What does the woman mean? Oke, jawabannya adalah jelas sekali ya. Oke, isn't it? Jawabannya adalah bagus, B ya. The food tastes wonderful to her. Oke, kita cek. Number 8. This meal is really delicious. Nah, this meal is really delicious. Makanannya enak nih. Isn't it? Ya, pertanyaannya adalah apa yang dimaksud si cewek tadi? Ya iya, dia setuju bahwasanya makanannya enak. Maka jawabannya itu adalah B, gitu ya. Oke, kita langsung. Sorry Kak, boleh nge-cut nggak sedikit? Kalau yang nomor 8 itu kan isn't it? Iya kah? Bukannya gitu ya kalau intonasinya Kak? Ya, benar, isn't it? Iya, maksudnya bukannya si perempuan itu nggak yakin kalau dia bukanya, karena si laki-laki itu kan bilang tuh the man say that this is really what is that ya? Ini enak banget lah gitu. This is really delicious misalnya ya. Terus iya kah? Bukannya gitu ya seharusnya kalau aku tanggap note-nya gitu ya. Oke. Ya, suaranya agak samar-samar tapi saya bisa menarik kesimpulan, maksudnya apakah isn't it ini digunakan untuk apakah ini menanyakan kah gitu kan ya? Apakah ini tidak menanyakan apa yang meragukan gitu ya, meragukan apa yang dikatakan oleh itu, gitu ya maksudnya ya. Nah, betul. Menanggapi dari Kak itu ya, suaranya agak samar-samar banget ya. Memang kalau di mode listening itu agak samar banget, nggak jelas ya. Jadi oke, gini, kalau misal teman-teman lagi-lagi kita kembali ke back to this table ya. Bahwasanya kalau ketemu dengan expression of agreement, nah ini semuanya ada so do I, me too, I'll say, you can say that again, dan termasuk isn't it, itu termasuk pada agreement. Artinya last speaker ya itu setuju dengan apa yang dikatakan oleh first speaker. Udah, itu aturannya seperti itu. Jadi nanti untuk isn't it ini bisa berubah-ubah, bisa nanti menggunakan auxiliary yang berbeda, bisa are, bisa was, bisa has, bisa have, bisa would, bisa will, tergantung nanti tensisnya apa, subjeknya apa, gitu ya. Nah, menanggapi dari pertanyaan Kak Kori tadi, nah nanti juga ada sebuah tag, nah namanya tag juga nanti, tag itu kan termasuk dari tag ya, isn't it, don't you, don't they, dan kawan-kawan itu adalah sebuah tag di mana dia juga bisa digunakan untuk mengekspresikan sebuah uncertainty yang akan kita bahas di bawah Kak Kori, nanti ada uncertainty. Namun polanya berbeda Kak. Kalau misal agreement itu cuma tag aja. Itu saya bilang this water is fresh gitu kan. This water is fresh. Kemudian saya bilang, Anda bilang isn't it? Iya. Itu namanya adalah sebuah agreement. Bentar ya, saya mute dulu. Oke, itu namanya adalah agreement. Cuman kalau nanti kita bahas di uncertainty itu ya pembahasannya. Nanti kok ada sebuah kalimat utuh plus di akhir kalimat itu ada tagnya, itu namanya uncertainty. Ada kalimat utuh, kok ada tagnya uncertainty. Nggak yakin, nggak begitu yakin kalimat utuh. Tapi kalau cuma tag doang, kalimat utuhnya itu miliknya orang lain, itu namanya agreement. Gitu Kak Kori ya? Bisa dipahami? Oke. Itu ya. Jadi kalau misal cuman tag aja kayak tadi isn't it, itu namanya agreement. Cuman nanti kalau ada kalimat utuh plus tagnya namanya uncertainty. Nanti kita bahas di bawah ada kok. Yaps.
Bisa. Karena uncertainty itu sering banget kan kita pakai di conversation daily conversation gitu. Jadi tag-tag yang seperti itu sebenarnya kalau menurut saya tuh uncertainty. Saya baru tahu juga kalau itu different orang yang berbicara, terus ada part of text seperti ini, itu jadi part of agreement. Oke, thanks ya Kak Juki. Oke, sama-sama ya. Ada memang uncertainty memang sering muncul ya nantinya ya. Makanya saya masukkan di pembahasan ini yang akan kita bahas di bawah nanti setelah ini ya. Oke. Kok lama-lama dingin ya? Oke, saya matikan dulu. Oke. Ini dingin banget. Oke, kita tadi sampai di number 8. Let's move to number 9 ya. Here we go, number 9. Let's go. Imagine what he was thinking about when he bought that car. Neither can I. Ya, Sorry Kak Juki, nggak kedengeran. Nggak kedengeran? Yap. Oke, bentar. Wait. Oke. Ya. I can't imagine what he was thinking about when he bought that car. Neither can I. What does the woman mean? Oke. Choose your answer. Iya, gercep banget ya Kak Akrom ya. Mentang-mentang ada kata agrees-nya, udah jawabannya itu. Udah, itu jawabannya ya. She agrees that getting the car was not a good idea. Udah, kalau Anda yakin dengan apa yang saya katakan tadi ya, itu rumus ya, yang saya dapatkan dari pengalaman, udah itu jawabannya ya. Tapi kalau begitu yakin, kita bedah lagi di sini. Bought that car. Bought that car. Number 9. I can't imagine what he was thinking about when he bought that car. Jelas ya, I can't imagine what he was thinking about when he bought that car gitu ya. When he bought that car. Ya, nggak habis pikir ya apa. Saya nggak bayangin apa yang dia pikirkan ketika membeli mobil itu. Terus dia bilang, Neither can I. iya aku juga gitu ya. Nah, jawabannya adalah A ya. He would like the di sini she agrees that getting the car, dia setuju bahwasanya getting the car was not a good idea, bukan ide yang bagus. Gitu ya. Di sini tidak ada kata agrees. Oke, imagine. Oke, cukup. Tidak ada ya. Oke, going to number 10. Oke, kita go number 10. The last number. Number 10. This should be a 2-semester course. 1 semester is just not enough time to learn all the material. You can say that again. Okay. What does the man mean? Okay, what is your answer, everybody? Okay, choose. Okay, decide your answer. Jawabannya adalah A. Yakin A? Apa? Oke, saya ulangi lagi deh. This should be a 2-semester course. 1 semester is just not enough time to learn all the material. You can say that again. Oke, kalau kita bahas, this should be 2-semester course. Ini seharusnya 2 semester. 1 semester tidak cukup. 1 semester is not enough to learn all material gitu ya. 1 semester nggak cukup untuk mempelajari semua materi. Iya, gitu aja jawabannya. Maka jawabannya adalah yes, the answer is C ya di sini. He also think that the course should be extended. Dia kira atau dia berpendapat bahwasanya course ini should be extended, harus diperpanjang atau diperpanjang atau harus lebih lama gitu ya. Nah, kenapa jawabannya bukan B di sini? He think that 1 semester is enough. Ini kontradik sekali dengan apa yang kita pahami di first speaker-nya. Cukup, padahal tadi yang di first speaker mengatakan nggak cukup, gitu kan ya. Nah, what about D di sini ya? He would like to take the course 2 semester from now, gitu kan ya. Dia akan mengambil course 2 semester from now. Nah, ini teman-teman termasuk sebuah alur baru. Nah, alur baru dari apa yang kita dengarkan. Bukan berarti kalau misal dia berpendapat kelasnya ini harus diperpanjang, dia akan ngambil 2 semester. Bukan gitu ya. Jadi di listening itu sangat tidak diperbolehkan sekali Anda membuat background story
background plot atau background alur backgroundnya atau alur setelahnya, tidak boleh. Karena all you need is on the recording. Yang Anda butuhkan itu semuanya on recording, ada di recording. Recording bilang apa, udah itu aja jawabannya. Kayak gitu. Jadi tidak bisa kita buat alur baru setelah itu dan alur sebelumnya gitu kan ya. Gitu. So the best answer is C. Oke. Sebelum selanjutkan ke skill ke-12, apakah ada yang ingin tanyakan? Ya. Oke, sambil waiting you to type your question, saya akan menyimpulkan untuk materi ini ya, bahwasanya teman-teman kalau mendengarkan di last line, mendengarkan expression of agreement, baik yang agreement dengan positive statement ini ya, dan agreement dengan negative statement, udah itu bisa dipastikan bahwasanya last speaker itu agree dengan first speaker. Artinya apa? Artinya isi dari first speaker, isi dari last speaker itu sama dengan first speaker. Gitu aja. Ya, jawabannya. Dan ini lagi ya, ketika teman-teman mendengarkan expression of agreement, kok di multiple choice-nya ada jawaban yang diawali dengan agrees dan pronoun subjeknya sama dengan yang ditanyakan, udah itu bisa dipastikan jawabannya. Without understanding decoding. Ini agak menyalahi aturan saya yang di awal ya, di mana kita harus 3 step, listen, understand, kemudian answer. Di sini cuman kita listen, mendengarkan, without understanding, langsung ke answer-nya. Nah, ini agak menyalahi ya, tapi memang seperti itu biasanya terjadi. Ya, hampir semuanya expression of agreement kok di multiple choice-nya ada jawaban agree, itu pasti jawabannya. Gitu. Nih, based on my own experience. So, boleh diulang yang di exercise 11-nya yang agak keras lagi Kak, agak sama suaranya. Gimana? Boleh diulangi Kak, yang bagian 3 exercise 11 yang exercise 11 yang nomor berapa Kak? Nomor 3. Nomor 3, oke. Mari kita cek nomor 3. Bukan itu Kak, yang bacaan. Oh, yang bacaan. Oke, di sini. Nah, di sini yang bacaan ini ya. I think both candidate, benar Kak Akram ini? Iya. Cocok. I think that both candidate ini saya mau ulang. For county supervisor ya are unqualified ini ya. Ya. Ini kan jawabannya tadi adalah agree sini ya. Nah, ini kalau kita semisal mengabaikan makna, kalau kita mengabaikan makna tanpa memahaminya, kita bisa melihatnya di sini ada di last line, ada expression of agreement, udah kita bisa pastikan jawabannya adalah A. Why? Karena ada kata-kata agrees-nya. Namun teman-teman kalau mau melibatkan understanding di sini kita lihat, I think that both candidate ya, kedua kandidat ini unqualified gitu aja ya, tak terpilih atau unqualified atau terpilih, tidak qualified atau terpilih ya, tidak qualified ya. Kemudian iya, artinya woman di sini setuju dengan pendapatnya men bahwasanya dua kandidat ini tidak qualified. Maka jawaban yang pas itu adalah A, she atau woman ini agrees, setuju dengan men gitu kan. Nah, kalau semisal jawabannya itu C ya, she think the candidate are qualified, artinya kalau si ini kontradik dengan apa yang kita pahami di first speaker. Kalau si kan artinya dia kira kandidatnya qualified, padahal di first speaker dia bilang tidak qualified, gitu ya. Nah, apalagi B ini terlalu jauh. Kalau D, he has no option. He has no opinions. Dia tidak memiliki opini mengenai kandidat. No, it's not. Dia udah baru saja berpendapat di sini. I think that. So, ya? Karena terkait tadi yang bagian D. Yes. Oke, jadi itu. Jadi kalau bisa saya katakan, kalau ketemu kata agree, sudah itu aja jawabannya. Tapi kalau pengen melibatkan understanding, silakan dipahami, tapi yang dipahami adalah first line-nya. Karena isi pada second line atau isi pada last line itu adalah first line. Gitu ya. Oke. Silakan, ada yang lagi ya, ada yang lain mungkin yang pengen dibahas atau Kak Juki. Ya. Sorry. Ini kan kalau saya lihat yang kita bahas ini lebih ke TOEFL ITP ya, tapi bukan TOEFL IBT, kind of that. Karena kalau TOEFL IBT itu kan biasanya listeningnya lebih panjang, kemudian kita harus, menurut saya, jadi konsentrasinya itu nggak seperti ini kan putus-putus ya, satu soal, satu jawaban. Nah kalau TOEFL IBT itu kan memang lebih panjang story-nya, baik dari lecture ataupun baik dari
komunikasi antara profesor dengan students misalnya seperti itu. Nah, pertanyaan saya, tipsnya apa sih Kak? Kalau yang seperti ini mungkin lebih easy karena memang kita hanya mungkin lebih fokus satu pertanyaan kita bisa menjawab. Tapi kalau yang seperti panjang-panjang gitu, itu saya selalu apa ya? Mungkin Kakak bisa share nggak tipsnya apa? Karena menurut saya itu lebih susah daripada poin-poin yang ini gitu Kak. Oke, thank you. Oke, bisa saya simpulkan agak samar-samar dikit tadi ya. Jadi kalau apa namanya tadi Kak Audi berpendapat bahwasanya ini lebih ke apa namanya PBT ya, lebih saya apa bukan ITP ya, tapi saya arahkan ke PBT kalau yang berbeda dengan yang IBT ya. Beda memang Kak ya. Jadi kalau kita membahas mengenai apakah ini beda, modelnya beda, yes beda. Karena kita fokusnya di sini adalah TOEFL-nya adalah ke PBT, paper based test. Nah, namun kalau kita melihat macam-macam TOEFL itu kan ada 3 ya. Macam-macam TOEFL itu ada 3 jenisnya. Ada yang PBT, IBT, sama CBT. Ini kalau kita pecah berdasarkan cara mengerjakannya ya. Nah, PBT sama CBT itu hampir sama skillnya sama-sama 3-nya. Kalau IBT ada 4 skillnya. Dan otomatis karena CBT, PBT, dan IBT dibedakan, otomatis apa namanya model apa namanya soalnya dan model kalau listening model apa namanya recordingnya jelas beda Kak. Jadi beda. Jadi kalau sebenarnya di IBT memang banyak yang berupa long talk gitu ya, bukan dialog gitu. Kalau bisa saya apa namanya katakan itu adalah long talk. Jadi sebuah percakapan panjang, sebuah apa namanya talk panjang, orang yang ngomong panjang dan mungkin bisa berupa apa namanya long conversation. Jadi orang ngobrol tapi lama. Ada juga long talk, orang sendirian ngobrol tapi monolog ya tapi lama. Ada kayak gitu. Nah, tipsnya bagaimana? Ini menyangkut dengan pertanyaan. Tipsnya bagaimana Kak? Sebenarnya itu nanti di PBT pun itu ada di sini ya yang kita baca. Itu ada juga nanti berupa long conversation, juga ada long talk nantinya. Ada yang seperti itu. Jadi apa namanya nanti kalau apa namanya kalau ketemu soal seperti itu ya kan sebenarnya ada caranya sendiri sebenarnya. Yang pertama diantaranya itu ada kita harus apa namanya underline topiknya, kemudian ada namanya choose topiknya. Diantaranya loh ya kita agak sedikit apa namanya spoiler sedikit ya. Kita harus menebak guessing the topiknya, kemudian kita anticipate the question. Jadi ada istilah namanya anticipate question, di mana ini salah satu yang biasanya saya kerjakan, saya gunakan ketika mengerjakan ITP ya, mengerjakan IBT ya. Jadi anticipate question ini kita mengantisipasi soalnya. Sebelum si narator tanya, kita udah tahu pertanyaannya. Bukan tahu sih, lebih ke memprediksi pertanyaannya. Jadi kalau mendengarkan long conversation sama long talk itu nantinya bisa kayak gini. Sebelum talknya selesai, sebelum conversation-nya selesai, sebelum pertanyaannya muncul, kita bisa tahu apa namanya jawabannya dengan cara anticipate question itu. Nah, kalau apa namanya dilebarin lagi, bagaimana cara anticipate question-nya? Waduh, panjang itu nantinya. So we will not discuss this nantinya, nggak membahas mengenai yang di bawah ini. Tapi sedikit banyaknya seperti itu Kak Kori nanti. Di antaranya kita harus guessing topiknya. Yang kedua adalah anticipate question. Gitu Kak. Ya. Oke, thank you Kak. Sama-sama. Gitu. Tapi panjang nantinya kalau kita bahas anticipate question-nya itu. Karena saya ada sih yang ngasih tips katanya harus sering-sering nonton Netflix. Maksudnya dengerin apa film gitu ya, terus without text. I actually did it because maybe Kakak udah tahu kan sebelumnya bahwa saya mau retake itu kan. Jadi memang, but I don't know actually kalau yang PBT ya. PBT saya belum pernah take, jadi saya nggak tahu kind of the types questionnya seperti apa. Tapi kalau ITP saya udah 2 atau 3 kali take. Jadi this quite similar ya Kak sama yang ITP. Cuman benar-benar different banget sama IBT. So ya harapan saya sih sebenarnya itu tadi sebenarnya kalau untuk listening IBT itu apa yang harus kita fokusin. Tapi thanks ini saya catat kok. Guessing the question and anticipate the question. Oke deh Kak. Thank you ya Kak. Sama-sama. Yes. Itu Kak ya. Oke, mari kita lanjutkan ya. Oke, yang lain juga ada. Kalau tidak ada kita lanjutkan ya. Well,
Selanjutnya adalah skill yang ke-12. Di sini kita akan membahas mengenai listen for expression uncertainty yang tadi seperti disinggung di sebelumnya ya, sama suggestion. Kita bisa gabungin ya. Jadi ada nantinya itu expression uncertainty, nggak yakin ataupun ragu gitu ya. Contohnya gimana? Ini, do you know anything about the final exam in physics? Tahukah Anda ya? Kok tahukah Anda ya? Bisa sih gitu ya. Kamu tahu nggak anything atau segala hal mengenai final exam in physics? Kemudian woman mengatakan it's going to be rather difficult, isn't it? Gitu ya. Ini akan menjadi agak sulit, bukan? Nah, ini namanya uncertainty. Artinya apa? Woman ini banyak knalpot modif di sini tuh. Bising kali. Ya. Jadi apa namanya? Si woman ini tidak begitu yakin dengan apa yang diomongkan. Ini akan menjadi sulit kan? Dia nggak begitu yakin dengan apa yang diomongin nih. Nah, teman-teman juga jangan terkecoh di sini. Isn't it di sini bukan lagi sebuah expression of agreement, tapi dia sebagai tag atau sebagai bukan tag, sebagai uncertainty yang menunjukkan bahwasanya kalimat ini adalah keraguan. Bedanya gimana Kak? Isn't it yang di uncertainty dengan dengan yang agreement? Gampang sekali. Kalau isn't it atau yang lain aren't they, don't you dan kawan-kawan ya sama ya, semuanya anggap sama. Saya bilang isn't it aja dulu ya, biar gampang ya. Bedanya gimana? Kalau yang uncertainty itu pasti satu set dengan kalimatnya. Nah, dilihat ya. Woman dia mengatakan kalimat utuh kemudian kasih tag. Tapi kalau agreement itu cuma tag doang. Nah, kalau agreement di sini semisal apa namanya di sini nggak boleh question ya. Semisal di sini ada sebuah kalimat apa namanya today is cold. Ya, ini man mengatakan today is cold. Kemudian woman mengatakan isn't it. Nah, itu sebuah agreement. Ya gitu ya gitu. Isn't it gitu. Setuju dia. Agree gitu. Namun kalau apa namanya ini kalimat utuh plus tag-nya namanya uncertainty. Maka kalau teman-teman ketemu sebuah expression of uncertainty, ya ini based on my own experience, Anda di multiple choice-nya pilih jawaban yang ada kata-kata not sure yang pertama, not sure, yang kedua feels, yang ketiga believe, yang ketiga think. 4 ini. Not sure, believe, feel, think. Not sure, believe, feel, think. 3 ini biasanya digunakan untuk mengawali seseorang ketika tidak begitu yakin dengan apa yang diomongkan. Means it just their opinions. Masih pendapat mereka, bukan sebuah apa namanya objektivitas statement. Bukan statement yang objektif yang semua orang menyetujuinya. Jadi dia cuman ya gitu ya, masih pendapat dia gitu kan, nggak begitu yakin dengan apa yang diomongkan. Nah, maka di sini kita lihat jawabannya adalah C. She think that it might be hard. Dia mengira it might be hard itu akan menjadi agak sulit di situ. Nah, diawali dengan think juga. Nah, satu lagi di sini ya. Oh sorry, bukan ya itu. Ini untuk yang uncertainty. Nah, yang suggestion bagaimana? Yang suggestion seperti ini. Ya, I'll never have time to type my paper tomorrow. Saya tidak akan pernah punya waktu untuk typing my paper besok. Kemudian woman mengatakan, why not do it now? Kenapa nggak dikerjakan sekarang? Nah, what does the woman suggest? Biasanya pertanyaannya ada suggest-nya gitu ya. Apa yang dinasihatkan atau apa yang disarankan oleh si woman? Ya nasihatnya apa? Ya ini, do it now. Dikerjakan sekarang. Maka jawabannya pas untuk soal ini adalah A, finishing the paper today. Suggest-nya apa? Suggest-nya mengerjakan hari ini. Kok tahu Kak ini? Do it now. Gitu ya, do it now. Jadi tetap jadi last line ya, fokus on the last line, answer dengan sinonim, dan kita avoid similar sound ya. Itu do it today di sini ya. Tuh. Nah, ini ya kita lihat tabelnya. Kok nanti teman-teman ada sebuah kalimat bla 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 ada tagnya isn't it, aren't you, isn't she dan kawan-kawan. Udah itu uncertainty. Sama 2 lagi di sini. Ada as far as I know sama as far as I can tell. Udah itu bisa kita pastikan dia adalah uncertainty. Namun nanti ketika sebuah kalimat diawali dengan why not sama let's. Why not do it now? Why not sleeping today? Atau why not working next week? Atau let's study. Itu berarti nasihatnya itu adalah sebuah suggestion berarti. Diawali dengan why not sama let's itu berarti berupa suggestion. Suggestion-nya apa? Kata setelahnya why sama let's. Udah itu suggestion-nya. Gitu ya. Nah, sekarang coba teman-teman biar lebih mantap lagi kita coba jawab nih number 1 ya. Do you know what time they're leaving for the city? Aduh. Oke, bentar ya teman-teman ya. Wait.
ringan ya. Ini mesti ini langganan ya. Do you know what time they're leaving for the city? Apakah Anda tahu kapan mereka akan meninggalkan kota? Kemudian woman mengatakan, they have to leave at 4 o'clock, don't they? Ya, mereka harus pergi jam 4 kan, gitu kan? Jam 4 kan, gitu ya. Nah, di sini ada tag di belakangnya, berarti dia uncertainty. Nah, menurut kalian jawabannya mana? What does the woman mean? A, B, C, or D? Oke, udah ini udah not sure-nya ya. Oke, gercep banget. She's not completely sure when they are leaving. Dia nggak begitu yakin kapan mereka akan pergi. Udah gitu ya. So easy. Going to number 2. I'm so thirsty from all this walking. Aku begitu haus from all this walking, karena this walking ya, jalan-jalan ini ya. Kemudian man mengatakan let's stop and get a drink. Yuk berhenti dan minum. Nah, ini suggestion. Suggestion-nya apa di sini? Good answer ya. Jawabannya mana? Oke, good. Jawabannya adalah D ya di sini ya. They should take a break and have a drink. Nasihatnya apa? Ya stop. Stop ini sinonimnya adalah take a break. Get a drink sinonimnya adalah have a drink. Tetap kita skill 1, 2, 3-nya masih kepake. Ya. Gitu. Nasihatnya adalah berhenti dan minum. Ya. Going to number 3. Is the exam still scheduled for 3 on Thursday? As far as I know, setauku sih, what does the woman mean? Jawabannya mana? Oke, good. Jawabannya mana? Yes, the answer is D ya. She thinks she knows when the test is. Dia kira dia tahu kapan tesnya. Nah, teman-teman mungkin ada yang berpikir gini, mungkin teman-teman ada berpikiran kenapa jawabannya bukan C. She is sure that the exam is set for Thursday. Nah, kalau C itu certainty, yakin, ada sure-nya. Lagi kalau kata-katanya diawali dengan knows, she knows, he knows, they know, kemudian sure, ya she sure, they are sure, itu berarti dia berupa certainty. Nah, kalau uncertainty biasanya diawali dengan 4 kata tadi yang saya katakan ya. Gitu. Oke. Sebelum kita lanjutkan ke TOEFL exercise 12, ada yang ingin ditanyakan? Monggo, silakan. Yo. Ada, silakan. Cukup? Silakan, tidak usah malu-malu, ya. It's okay. Lanjut ya. Mari kita gas. Ya. Oke. 4 kata tadi adalah feel, think, believe, sama not sure. Gitu Kak Korea. Not sure. Good. Sama-sama. Kita langsung gas yang skill 12. TOEFL exercise 12, page 59. Jelas ya? In this exercise, listen carefully to each short dialogue and question on the recording, and then choose the best answer to the question. You should be particularly careful of expressions of uncertainty and suggestion. Are we supposed to read all 10 chapters before the exam? As far as I can tell, we are. What does the man mean? Apa yang dimaksud si man? Jawabannya number 1 adalah iya, ada kata-kata think-nya ya. Udah, jawabannya adalah B. He think he knows what the test is. As far as I can tell, we are. Setauku sih gitu, setauku sih gitu kan ya. Nah, setauku sih gitu. Apa setauku? Setahu dia itu gini loh. No, we are. To read all 10 chapters before. Number 1. Are we supposed to read all 10 chapters before the exam? Nah, are we supposed to read all 10 chapters before the exam gitu ya? Apakah kita harus seharusnya membaca semua chapter 10 chapter ini ya sebelum ujian, ya kan? Setauku sih gitu. Maka dia kira, ya kan, dia tahu ujiannya bakal apa gitu. So the best answer is B. Bagus. Kita langsung move to number 2. As far as I... Sorry. Number 2. Yeah. You're out of apple pie. Sorry. Why not try the cherry pie?
What does the woman suggest? Oke, suggest-nya apa? Teman-teman jawab. Oke, Kak Akram B. Yang lain bagaimana? Oke, good Kak Ririn ya. Oke, B. Ya, the man should try something. Nasihatnya apa sih? Sorry, why not try the cherry pie? Ya, mohon maaf banget. Kenapa nggak coba cherry pie gitu kan ya? Berarti nasihatnya adalah coba yang lain selain apple pie gitu. Oke, bagus. Kita move to number 3. Number 3. Do you know when the movie starts? It starts at 8 o'clock, doesn't it? What does the man mean? Oke. What is the answer? Mudah ya. Jawabannya adalah B. He is not quite sure when the movie begins. Ya, dia tidak begitu yakin kapan filmnya mulai. Nah, ini harusnya saya clue-nya tadi saya kasih tahu belakang aja ya, tadi mengenai sure, not sure, begin sama itu ya. Ini jadinya teman-teman cepet jawabnya ya. Oke. Tapi nggak apa, bagus banget ya. Nah, jawabannya adalah B ya. He is not quite sure. Dia nggak begitu yakin when the movie begin. Kapan filmnya mulai, gitu kan ya. Kita dengarkan lagi coba. Do you know when the movie starts? Nah, do you know when the movie start? Tahu nggak filmnya kapan mulai? Ini mungkin di bioskop ya. It starts at 8 o'clock, doesn't it? Ya, mulai jam 8 kan? It start at 8 o'clock, doesn't it? Gitu ya. Mulai jam 8 kan? Nah, maksudnya apa? Ya dia nggak begitu yakin kapan filmnya mulai. Dia kan juga bilang, mulai jam 8 kan? Kan gitu, kalau di Indonesia kan kayak gitu mungkin ya. Kamu tahu nggak filmnya kapan mulai? Mulainya jam 8 kan? Kayak gitu. Ya, kita langsung going to number 4. What does the... Number 4. We can't leave now. We have to do the dishes. Let's leave the dishes until later. What does the man suggest? Nasihatnya apa? Ingat setelah kata why. Ayo, jawabannya mana? Oke, Kak Akram A. What about others answer? Yang lain bagaimana jawabannya? Oke, A ya. Oke, let's check it out. We can't leave now. We have to do the dishes. Kita nggak bisa pergi sekarang. We can't leave now. We have to do the dishes. Dishes itu artinya piring kotor atau membersihkan piring kotor gitu ya. Terus dia apa namanya? Nasihatnya adalah Let's leave the dishes until later. Oke, let's leave the dishes until later. Yuk kita tinggalkan dishes-nya ya, nyuci piringnya sampai nanti ya, gitu. Berarti nasihatnya adalah not doing dishes now, tidak tidak membersihkan piringnya sekarang. Good answer everyone. Kita move ke number 5 ya. What does the man... Oke. Number 5. Do you think Matt has enough talent for the role? As far as I can tell. What does the woman mean? Oke, agak sulit ini menurut saya ya. Jawabannya mana? Oke, Kak Akram D. Yang lain bagaimana? Oke. What do you think the answer everyone? Oke, except Kak Akram. Oke, Kak Ira. Oke, D. Oke. Ya. Mentang-mentang di sini ada kata-kata itunya ya, belief-nya ya. Oke, kita cek. Enough talent for the role? Do you think Matt has enough talent for the role? Nah, do you think Matt has enough talent for apa tadi? Role gitu ya. Apakah Matt punya talenta cukup ya, untuk apa namanya role? Ini jadi cara pronunciation-nya ini ROLE ya, lebih ke apa ya, berperan ya, role, acting gitu ya. Terus kemudian As far as I can tell. setahu sih ya, berarti jawabannya adalah D ya. Dia percaya bahwasanya Matt itu yakin atau tidak Matt itu memiliki kemampuan untuk bagian itu for the role. So the best answer is D. Okay, going to number 6 kita lihat. Oke, ini tidak ada think, believe sama itunya. Berarti ini suggestion ya. Oke, kita cek. What does the... Number 6. Did you hear that Mary's in the hospital with a broken leg? Let's go visit her. What does the man suggest? Nasihatnya adalah jelas banget. Jawabannya adalah yes, A. They should go to hospital. Let's go visit her. Yuk kita pergi apa namanya mengunjungi dia, visit her.
Number 7. Nih, kita lihat ada kata-kata believe-nya nih. Ini pasti uncertainty. Ini jawabannya D ya. Yuk kita cek ya. She believe that children are in the park ya. Tadi saya bilang believe, sure, not sure, still sama thing. Nah, ini kalau knows ini artinya dia certainty ya. Dia certainty, maksudnya yakin. Knows, sure itu certainty. Oke, kita cek. Number 7. Where are the children? They've gone to the park to play ball, haven't they? Nah, What does the woman mean? oke, jawabannya yes. Ini jawabannya D ya. Kau bisa tahu Kak ini loh clue-nya? Where are the children? Where are the children? Anak-anak kemana? They've gone to the park to play ball, haven't they? Nah, they've gone atau they have gone to the park ya to play ball, haven't they? Mereka pergi ke taman bermain bola kan? Nah, pertanyaannya apa? Maksudnya apa gitu kan ya? Dia she atau woman tadi percaya the children are in the park. Ya, jawabannya D. Nah, bisa kita lihat ya. Nah, ini dari nomor 8 tidak ada 4 kata yang saya bicarakan. Berarti ini suggestion semestinya. Oke, kita cek apakah benar. Number 8. I need some graph paper for my math assignment. I'm all out. Why don't you check with Tom next door? What does the woman suggest? Suggest-nya apa? Teman-teman silakan dijawab. Number 8 is okay, A. Exam Kak Akram, yang lain. Okay, what do you think the answer? It's okay. Nggak apa, salah, nggak masalah, nggak apa-apa. Okay, we always make mistake. We are human being makes mistakes. Yeah, it's okay. Just try, error and fix it. Ya, oke. Apa jawabannya? Oke, saya ulangi lagi, kita bahas kalian. I'm all out. Why don't you... Number 8. I need some graph paper for my math assignment. I need some graph paper. Ya, graph paper itu ya, kertas graph untuk my math assignment, untuk tugasku matematika. Terus I'm all out. I'm all out. Aku kehabisan. Nah, teman-teman bisa menggunakan all out ini juga pada daily communication ya. Misal teman kalian bilang, hey, do you have money? Can you lend me a money? Anda bisa bilang, sorry, I'm all out. Ya, aku kehabisan gitu ya. Terus, why don't you check with Tom next door? nah, nasihatnya adalah, why don't you check Tom next door? Kenapa Anda tidak cek atau lihat Tom next door? Ya kali punya gitu kan ya. Ini konteksnya kan bahas mengenai minjem graph paper atau minta graph paper gitu ya. What does the woman suggest? Maka suggest-nya adalah oke, kita lihat the man should try to borrow some from neighbor. Yes, ini jawabannya ya. The man should try to borrow. The man ini seharusnya nasihatnya adalah man ini coba minjam Tom. Tom itu neighbor, tetangganya gitu ya, beberapa gitu ya. Nah, kenapa tidak bisa be the man should take a check? Nah, kalau take a check ini di satu sisi Anda answer dengan sinonim, Anda answer dengan similar sound, kan kita disuruh menghindari similar sound ya, check. Nah, namun kalau kita lihat dari maknanya juga aneh. The man should take a check. Take a check di sini bermakna mengunjungi atau biasanya digunakan menjenguk gitu ya, take a check. Gitu. Padahal di sini ceknya konteks pragmatisnya adalah kita mengecek tetangga sebelah untuk graph paper tadi gitu. Nah, kenapa jawabannya is not C? The man should work on his math assignment with Tom. The man seharusnya mengerjakan tugas assignment-nya dengan Tom. Nah, ini adalah part di mana kita making our own plot story. Kita membuat plot story sendiri. Kan apa yang kita dengarkan di lesson adalah nasihatnya adalah why don't you check Tom next door? Kenapa kenapa Anda tidak cek Tom aja, tetangga sebelah gitu kan ya, tetangga next door itu tetangga sebelah ya, tetangga gitu kan ya. Berarti ini suruh ngecek apa? Ya tadi konteksnya pragmatisnya adalah graph paper gitu, bukan nyuruh supaya man ini seharusnya work on his math gitu ya, tidak mengerjakan tugas assignment, tugas matematika yang bersama Tom gitu ya. Itu. That's okay ya, nggak apa. The man should check behind the door. Ini malah aneh maknanya. The man should check di belakang pintu. Mentang-mentang ada kata next door, ini ada door-nya. Beda next door sama door aja beda. Next door bermakna tetangga. Nah, teman-teman pernah lihat film The Boy Next Door ya?
The Man Next Door apa The Boy Next Door itu ya. Itu yang filmnya psikopat itu ya. Betul. Oke, kita lanjutkan ke number 9. Is the utilities bill due? Number 9. Is the utilities bill due on the 1st or the 15th? On the 15th, as far as I know. What does the man mean? Jawabannya adalah, what is the answer for number 9? Oke, gercep sekali. Yang lain silakan. Oke, Kak Ira. Oke, yang lain kita dengarkan ya. Kita cek apakah benar. As far as I know. 15th. Number 9. Is the utilities bill due on the 1st or the 15th? Nah, utilities bill tagihan ini ya, penggunaan tagihan ini itu terdapat namanya deadline-nya on the first, ya pertama ataupun ke-1 atau di ke-15. Gitu kan jawabannya dia On the 15th, as far as I know. On the 15 ya, di ke-15 tahu sih. Nah, ini jawabannya adalah yes, the answer is A ya. Dia mengira di samping ada kata-kata think-nya ya, the bill tagihannya ini due ya. Di mana due-nya? Di middle of the month. Kan 15 itu kan middle of the month. Ini juga berupa sinonim kan? Gitu. Oke, good answer everybody. Kita langsung move to number 3. Kita move to number 10 ya. What does the man? Oke. Number 10. We need to decide whether or not we're going to buy that house. It's such a big decision. Let's sleep on it before we decide. What does the woman suggest? Nasihatnya adalah, dengarkan nasihatnya. Oke, A. Yang lain. What is the answer for number 10? Oke, kita cek. Ya, kita kunci A. We need to decide whether or not we're going to buy that house. We need to decide whether or not we're going to buy that house. Sangat jelas sekali. Kita harus putusin nih. Kita mau putus apa namanya, mau beli rumah itu atau tidak. Terus nasihatnya adalah, It's such a big decision. wah keputusan besar nih beli rumah, uangnya gede gitu ya. Let's sleep on it before we decide. Oke, kita dengerin lagi. It's a big decision. Let's sleep on it before we decide. Let's sleep on it before we decide. Let's sleep. Yuk tidur on it. It-nya merujuk ke, of course, ke house before we decide. Sebelum kita memutuskannya. Ya. Let's sleep on it before we decide. Maka dari situ nasihatnya adalah, ya, implies-nya adalah they should postpone their decision until morning. Gitu ya. Jawabannya adalah A. Mereka seharusnya postpone, menunda, ya kan, their decision, keputusan mereka sampai morning. Ya, kenapa? Karena di sini kita lihat ya, let's sleep on it. Yuk kita tidur di on it-nya rumah itu before we decide. Nah, everyone when you want to sleep, of course, tidurnya berarti dia malam gitu kan ya, bangunnya pagi gitu ya. Ya. Jadi itu adalah juga apa namanya, relate dengan konteks pragmatisnya, bahwasanya first speaker mengatakan kita harus memutuskan apakah kita apa namanya beli rumah itu tidak, memutuskan. Maka di sini juga konteksnya di sini jawabannya juga berupa menunda keputusan mereka, gitu ya. Nih, why the answer is not B? They should go to sleep. Nasihatnya memang ya, secara inteleknya memang mereka sarannya nasihatnya adalah mereka seharusnya itu di rumah itu, ya kan? Tapi di balik itu dari konteks pragmatisnya yang dibahas adalah tidur di rumah itu maksudnya adalah kita menunda dulu karena konteksnya kita bahas adalah decision, keputusan, gitu ya. Gitu. Why not C? They should not buy such a big. No, it's not discussing about not buying that house. They, nomor D ya, they do. Okay, the answer, they should decide where they go to sleep. Mereka harus memutuskan ini membahas beli rumah atau tidak. Nah, gitu ya. So the best answer is A. Okay. Nah, intinya teman-teman, kalau teman-teman ketemu dengan ini ya, di soal ini ketemu dengan uncertainty, di mana last record atau last speaker mengatakan kalimat itu prospeknya, dan ada kalimat as far as I know, dan ada kata-kata as far as I can tell, itu berupa expression uncertainty, pasti jawabannya enggak begitu yakin. Nah, di sisi itu teman-teman kalau jawabannya itu multiple choice-nya ada pilihan kata not sure, believe,
feel sama think, udah bisa dipastikan itulah jawabannya without understanding the recording. Bisa pastikan Anda tanpa memahami recordingnya itu bisa 80% menjadi jawaban pada uncertainty. Kak, bagaimana kalau semisal 4 jawaban itu ada 2, ada 3, kata not sure, ada believe sama think. Oke. Biasanya tidak terjadi seperti itu. Namun kadang satu sisi ada. Lagi-lagi kalau misal ketemu believe sama feel ngumpul nih. Ini pilih yang mana? Ya lagi-lagi back to understanding. Dari pemahamannya gimana? Maka lagi-lagi 3 step tadi yang di awal banget saya jelaskan pada part listening itu harus dilakukan atau dilewati. Listening, understanding, dan answering. Ya. Jadi jangan dilewati understanding-nya. Listen, answer langsung itu aja. Ini kan kalau tadi kan kayak ketemu kata agree sama 4 kata tadi kan itu kita listen langsung enter ya tanpa understanding. Memang iya bisa cepat itu bisa. Akurasinya kalau agree bisa 100%, kalau ini bisa sekitar 85%-an. Gitu. Oke, sebelum saya lanjutkan ke next discussion about contrary meaning, adakah yang ingin dibahas dari teman-teman? Silakan. Yuk ditanyakan. Cukup? Nah, kalau cukup, kita langsung go to next discussion membahas mengenai contrary meaning. Ya, contrary meaning ini adalah makna yang kontras, teman-teman. Artinya, di sini opposite of statement itu kebenarannya. Kebalikan dari apa yang Anda dengarkan, itulah faktanya, itulah kebenarannya. Gitu. Dan di sini kita listen for wishes. Artinya kalau Anda mendengarkan sebuah kalimat yang berupa wishes itu apa Kak? Wishes itu harapan. Kalau mendengarkan sebuah kalimat yang berisi wishes, maka kebalikan dari wishes itu adalah realitanya. Contohnya gini, it's too bad that you have to stay here, bahwa Anda harus stay here and work dan bekerja during the school break, selama school break, selama liburan sekolah. Kemudian Man di sini mengatakan, I really wish, saya benar-benar berharap I could go with you, aku bisa pergi denganmu dan yang lain ke Palm Spring. Ke Palm Spring ini nama tempat ya, ditulis dengan huruf kapital ya. Nah, maka jawabannya adalah kebalikannya ini. Berarti dia berharap dia bisa pergi denganmu. Maka kebalikannya ini jawabannya. Mereka tidak, saya tidak bisa pergi denganmu dan yang lainnya ke Palm Spring. Maka jawaban yang pas itu adalah B. He is unable to go on a trip. Dia nggak bisa ikut liburan. Nah, di sini ya kan ketika di last speaker atau last line Anda mendengarkan wishes, maka jawaban di multiple choice itu pasti kontradik dengan apa yang Anda dengarkan di last line-nya. Itu namanya disebut dengan contrary meaning gitu. Makna yang kontras. Artinya jawaban yang benar dengan yang Anda dengarkan itu berlawanan. Nah, di sini ada tabel yang bisa Anda buat panduan nih. Poin yang pertama di sini, affirmative wish, sebuah harapan atau wish yang berbentuk positif mengimplieskan atau mengindikasikan sebuah realita yang negatif. Contoh, I wish I had time to help. Saya berharap saya punya waktu untuk membantu. Berarti meaning-nya adalah negatif, ya kan? Karena ini positif, nggak punya waktu. Nah, saya harap saya punya waktu. Berarti meaning-nya nggak punya waktu, no time to help. Begitu juga dengan sebaliknya. Negative wish implies affirmative reality. Sebuah harapan yang negatif itu mengimplaskan sebuah realita yang positif di sini. Saya berharap saya tidak punya waktu untuk membantu. Maka meaning-nya dia punya waktu, time to help gitu ya. Contoh, saya berharap saya minum air banyak. Berarti meaning-nya saya nggak minum air banyak. Saya berharap saya bisa mengajar kalian di hari Jumat kemarin. Berarti meaning-nya saya tidak bisa mengajar, gitu ya. Itu. Nah, lagi di sini past tense verb. Nah, ini teman-teman yang di kelas malam mungkin ada beberapa yang ikut di My Class in the Writing Academic di sini ya. Past tense verb ya kan. Sebuah wish yang menggunakan tense simple past, maka mengimplieskan realita yang present. Jadi kalau wish-nya past, realitanya present. Contohnya, wish he were at home. Saya berharap dia di rumah. Jawabannya adalah dia nggak di rumah. Gitu kan ya, di sini ya berupa simple present, ini simple past ya kan. Kemudian past perfect tense, tense is past perfect, wishes yang
wish yang berupa past perfect, realitanya berupa simple past. Contoh, I wish he had been at home. Saya berharap dia sudah di rumah. Meaningnya di sini realitanya berupa simple past, was not at home, gitu ya. Gitu. Nah, ini kalau di dalam writing kemarin yang kita bahas di meeting kemarin ya, namanya subjunctive, kalimat yang digunakan untuk mengandai-andai yang tidak benar terjadinya, gitu ya. Nah, di sini kita lihat loh, Kak, di sini he bukannya dulu, he itu kalau di simple past auxiliary-nya bukannya was. Nah, ini exception, pengecualian, ya, pengecualian khusus pada sebuah kalimat yang wish atau ya atau subjunctive ya, kita bahas wish aja di sini ya. Wish itu semua subjek di simple past ketika itu kalimat nominal menggunakan were. She were, he were, I were, gitu. I wish she were my girl. Gitu. I wish she were my girlfriend. Ya, saya berharap dia pacarku. Ya, faktanya she is not my girlfriend. Gitu ya. Jelas. Nah, sekarang coba kita exercise nih ya. 1, 2, and 3. Nah, do you think we'll be able to have the picnic today? Ya. Kamu kira apa namanya, apa menurut kamu kita bisa piknik hari ini? I wish the sky weren't so cloudy. Saya berharap langit-langitnya tidak begitu mendung. Oke, weren't so cloudy. Tidak begitu mendung di sini. Ya, di sini maka meaningnya adalah ya, the answer is, jawabannya adalah C, ya, the sky is too cloudy, terlalu mendung. Negatifnya ya, atau kebalikannya di sini ya. Saya berharap langit-langitnya tidak mendung, maka meaningnya langit-langitnya mendung. Gampang ya. Sekarang coba lagi di sini, number 2. Did you enjoy the Thanksgiving dinner? Kamu menikmati, apakah Anda menikmati Thanksgiving dinner kalian atau kamu gitu ya? Man mengatakan, I wish I hadn't eaten so much. Saya berharap saya tidak makan begitu banyak. Maka meaningnya adalah, Kak Akram answer D. Yang lain jawabannya apa? Saya berharap saya nggak makan banyak, berarti saya makan banyak. Nah ini komen ya. Biasanya yang makannya banyak itu cewek biasanya. Ya. Saya mute dulu ya. Mohon maaf. Oke. Nah, oke. Because I guess you don't really need it. Okay, going to number 3. Are you coming to the party tonight? Apakah Anda ke pesta malam ini? Woman mengatakan, I wish I could. Saya berharap saya bisa. Berarti meaningnya saya nggak bisa. Jawabannya adalah, bagus kalimat teman. Jawabannya adalah D. Oke, before I continue to people exercise 14, adakah yang ditanyakan mengenai contrary meaning yang wishes? Adakah? Jelas? Atau ada yang ingin tanyakan? Silakan ya. Cukup? Cukup ya, kita langsung gas to the kun. Gaskan. Ya. TOEFL exercise 14, page 65. In this exercise, listen carefully to each short dialogue and question on the recording, and then choose the best answer to the question. You should remember that a wish implies an opposite meaning. Number 1. Do you think we'll be able to get tickets for the concert? I wish there weren't so many people in line in front of us. What does the woman mean? Oke, jawabannya mana? Wah, gercep sekali ya. Akram ya. Si, yang lain? What about others? Si, oke, kita guess ya. Kita kunci jawabannya. Mari kita listen. Tickets for the concert? Oke. Number 1. Do you think we'll be able to get tickets for the concert? Nah, do you think we will be able ya? Ya itu ya. Do you think kita akan mendapatkan tiket for the concert? Terus dia jawab, I wish there weren't so many people in line in front of us. I wish there weren't so many people in front of us. Gitu, berharap, gitu ya. saya berharap
penontonnya tidak ada. Ya, tidak begitu banyak orang ya in line in front of us gitu. Maka meaningnya adalah kebalikannya, banyak orang di depan The line in front of. Dan in front of them is too long. Gitu Kak Akrom ya. Jawabannya adalah C. Ya, the line in front of them is too long. Line ini bisa diartikan garis. We can translate it atau kita bisa menginterpretasikannya sebagai antrian ya. Maka ada sebuah expression get in the line, antri dong. Get in the line, masuk garis gitu kan ya. Atau itu ya, ngantri dong gitu. Okay, let's move to number 2. What does the woman mean? Number 2. I'm sorry I didn't tell you about the parking ticket. I wish you had told me about it. What does the man mean? Oke, jawabannya mana? Oke, Kak Akram, di answer yang lain. Oke, what about others answer? Oke, kita dengarkan. Yo, kalau masih ragu kita dengerin. I wish you had told me about it. Nah, I wish you had told me about it. Saya berharap kamu ngasih tahu aku. Maka meaningnya adalah kebalikannya. You nggak ngasih tahu aku, gitu ya. The woman did not tell him about the ticket. Ya. Oke, so jawabannya adalah D. Gitu. Going to number 3. What does the man mean? Number 3. Did you see the work schedule for next week? I wish I didn't have to work so many hours then. What does the woman imply? Jawabannya adalah iya. I wish. Good answer ya. Number 3. Did you see the work schedule for next week? Oke, kamu lihat jadwal next week gak? Work schedule, jadwal kerja next week gak? I wish I didn't have to work so many hours then. I wish I didn't need to work so many hours. Ya, saya berharap gak bekerja begitu banyak nantinya. What does the woman imply? Oke, jawabannya adalah bagus sekali. Jawabannya adalah C. Let's go to number 4. Are you happy with the changes in the... Oke. Number 4. Are you happy with the changes in the requirements for graduation? I wish the department had not made the changes. What does the woman mean? Oke, meaningnya adalah D yang lain. Oke, kita coba cek. Requirements for graduation? The changes in the requirements... Number 4. Are you happy with the changes in the requirements for graduation? Nah, are you happy with the changes of requirement? Apakah Anda happy with the changes perubahan requirement, persyaratan tadi ya, requirement of graduation ya, persyaratan kelulusan. Terus dia bilang ya, last line atau last speaker bilang, I wish the department had not made the changes. I wish the department had not made changes. Saya berharap departemen tidak membuat perubahan. Berarti departemen membuat perubahan. Kita cek. Oke, jawaban Kak Krom sama Kak Ori D. She does not like the changes. Yes, the answer is D ya. Department made ya. Department made changes di sini. Oke, berarti jawabannya adalah good answer. Jawabannya adalah D. Oke, let's move to number 5. Number 5. Are you going to the theater with us this weekend? Are you going to the theater with us this weekend? Coba. I wish I had enough money to go. What does the man imply? Ya, jelas banget ya. I wish I had enough money to go. Saya berharap saya punya uang buat pergi. Meaningnya, ya, dia nggak punya uang. Gitu ya. Ya, jawabannya adalah B ya. Oke, going to number 6. Number 6. Did you hear how Harry did on the astronomy exam? I bet he wishes he had studied harder. What does the man mean? Meaningnya adalah number 6 guys. Okay, yang lain. Okay, let's check. Dadakan when? I bet he wishes he
did on the astronomy did on the Number 6. Did you hear how Harry did on the astronomy exam? Did you hear how Harry did on the astronomy exam gitu ya? Kamu tahu nggak apa yang dilakukan si Harry pada ujian astronomi gitu ya? Terus? I bet he wishes he had studied harder. I bet he wish he'd studied harder. Ya, saya bertaruh dia berharap belajar dengan giat. Berarti meaningnya dia belajar tidak dengan giat. So your answer is true. The answer is A. Harry did not prepare enough for the exam. Okay, let's move to number 7. Number 7. Do you have a good schedule of classes this semester? Okay, do you have a good schedule? Ya, for next semester gitu ya. Terus coba dengerin lagi. I wish I didn't need to take this algebra course. I'm not very good at math. Okay. A, your answer. Yang lain? Okay, Kak Akram A. What about others answer? Oke, kita coba dengerin lagi. I wish I didn't need to take this algebra course. I'm not very good at math. I wish I didn't need to take this algebra course. Saya berharap saya tidak butuh ngambil kelas algebra. Terus? What does the woman imply? Does the woman I wish I didn't need to take this algebra course. Ya, saya benar-benar berharap tidak butuh ngambil kelas algebra. I'm not very good at math. Nah, saya nggak begitu bagus pada matematika. Nah, berarti jawabannya adalah yes, this answer. Okay, the correct answer is A. The algebra course that she is taking is not her favorite. Okay, while check the answer, C. Oh yeah, the answer is A. Yeah, going to number 8. Going to number 8. Number 8. Your apartment is in a really great location. But I wish I had been able to find something cheaper. What does the man mean? Okay, yes, the answer is the answer is B ya, teman-teman ya. Kita cek di sini. Really great location. But I wish I had been able to find something cheaper. I wish I had been able to find something cheaper. Saya berharap saya bisa menemukan yang lebih murah, berarti mahal, ya. Makanya lokasinya bagus. Oke, ya, going to number 9 ya. Number 8 is B. Oke, kita move to number 9. Number 9. Why are you sitting all the way in the back of the auditorium? I wish I hadn't arrived so late. Then I could have gotten a better seat. What does the man imply? Oke, jawabannya adalah C. Yang lain? Oke, ya. Tadi jelas ya. I wish I had no arrived so late tadi ya. Tadi lagi. Then I could have gotten a better seat. Oke, then I could have gotten better seat. Ya, saya berharap saya nggak telat. Saya bisa mendapatkan kursi yang lebih baik. Maka mengimplieskan bahwasanya dia telat dan dia nggak mendapatkan kursi yang bagus. Ya, the answer is C ya. He was not early enough, nggak begitu awal to get a seat at front. Okay, let's move to number 10. Okay, last number. What does the man have? Are you going to the football game this weekend? I wish I could, but I have to work on my sociology paper. What does the man mean? Jelas banget ya, ini ya. Jawabannya adalah number 10 is yes. Oke, coba kita cek nih. I could, but I have to work on my sociology paper. I wish I could, but I must work on tadi apa? Sociology paper gitu ya. Ya, saya berharap saya bisa, tapi saya ngerjain tugas gitu ya. Berarti dia nggak bisa karena dia ngerjain tugas. Maka jawabannya adalah C. He can attend the game because of his schoolwork. Gitu teman-teman. Yes, the best answer is C. Oke, apakah ada yang tanyakan sambil teman-teman asking, nunggu saya teman-teman tanya. Saya simpulkan untuk di sini di listen for wishes ini ya, dia termasuk di sini adalah contrary meaning ya. Jadi teman-teman kok mendengarkan di last line mendengarkan sebuah wish, jawabannya itu kebalikan dari wish-nya. Udah itu patokannya.
apapun itu. Saya berharap saya punya tanah 10 hektar, jadi saya nggak punya tanah. Saya berharap kamu kamu membenciku, berarti kamu tidak membenciku. Udah gitu aja, kebalikannya terus. Nah, gitu. Oke, ada yang ingin ditanyakan sampai sini, teman-teman? Sambil nunggu teman-teman tanya, saya mau minum dulu. Tidak ada? Jelas ya? Kita lanjutkan ya. Ya, kita lanjutkan ya. Biar nanti listeningnya sekalian tuntas di sini, skill 15 ya. It's okay, right? It's okay if I continue to skill 15? Nggak apa-apa ya. Okay. Even though it's over, ya nggak apa ya. Kita lanjutkan. Teman-teman yang sudah capek, teman-teman bisa leave ya. Tapi kalau masih oke, kita lanjutkan ya. Masih mau stay, lanjutkan ya, biar selesai ya. Oke, di skill yang ke-15 ini kenapa saya lanjutkan sekalian? Karena ini nyambung ya. Jadi apa namanya, untrue condition itu sama dengan wishes. Dua-duanya itu masih satu marga. Marga apa? Marga contrary meaning. Artinya apa? Ketika Anda menerapkan sebuah condition, maka kebalikan dari condition itu adalah realitanya. Di sini katakan opposite of the condition is true. Kebalikan dari condition itu adalah kenyataannya, kebenarannya. Artinya apa? Anda melihat condition pada last line, kebalikan dari condition itu adalah jawabannya. Contoh di sini. Do you think that you'll be able to go to the party? Apakah kamu pikir kamu bisa pergi pesta? Woman mengatakan, if I had time, I would go. Jika saya punya waktu, saya pergi. Meaningnya berarti saya nggak punya waktu dan saya nggak pergi. Maka jawaban yang pas itu adalah D. Itu. Nah, ini tabelnya sama seperti wishes. Nah, kalau ada condition yang positif, realitanya berupa negatif. Contohnya, if she were at home, she could do it. Jika dia di rumah, dia akan melakukannya. Meaningnya dia tidak di rumah dan dia tidak melakukannya. Lagi di sini, negative condition, sebuah condition yang negatif mengimplieskan, mengindikasikan atau menunjukkan realita yang positif. Contoh, jika dia tidak di rumah, if she were not home, jika dia tidak di rumah, dia could do it, bisa melakukannya. Meaningnya sama, dia di rumah dan dia tidak melakukannya. Gitu. Nah, itu ya. Sama juga di sini past tense, kalau kondisinya past tense mengimplaskan realita yang present. Contohnya, if I had money, I would buy it. Jika saya punya uang, saya akan belinya. Meaningnya, I don't have money, then I will not buy atau I don't buy it gitu. Sama juga di sini past perfect verb atau condition yang menggunakan past perfect mengimplaskan sebuah realita yang simple past. Contoh, if I had money, I would have bought. If I had money, I would have bought it. Jika saya punya uang, saya akan membelinya. Nah, di sini berupa simple past. I did not have atau I didn't have money to buy it. Gitu. Ini ya, jawabannya berupa simple past. Sama seperti wishes-nya, cuman tambahan lagi di sini. Nah, had can be used without if. Nah, had bisa digunakan tanpa menggunakan if. Contoh, had I had money, I would have. Jika saya punya, di sini had-nya bukan berarti bermakna apakah ya, tapi dia bermakna jika. Had I had money, jika saya punya uang, saya akan membelinya, gitu kan. Meaningnya berarti dia nggak punya uang. Nah, di sini ada mungkin teman-teman bertanya ya, I had money. Had-nya kok ada dua, Kak, di sini. Nah, had yang pertama setelahnya subjek I itu adalah sebuah auxiliary, Kak ya. Sebagai dia adalah sebuah auxiliary pada tenses past perfect. Sudah kita ketahui sama-sama bahwasanya had itu adalah auxiliary pada past perfect di semua subjek. Dan had yang kedua itu adalah verb 3 dari awalnya adalah have atau yang kita kenal dulu dengan sebutan past participle. Gitu ya. Jadi kita ketahui sama-sama bahwasanya past perfect itu rumusnya had plus verb 3. Kebetulan verb 3 dari had itu had, gitu ya. Gitu. Ini juga sama, dia menggunakan I were ya di sini ya. She were, I were, itu sama semuanya ya. Khusus ya untuk condition sama wish-nya. Nah, condition ini kalau di pembahasan writing itu disebut dengan conditional sentence ya, yang kita bahas kemarin itu ya.
Oke, kita latihan di sini coba ya. Oke, wait, I think I need to turn on the. Ya, baterainya nggak habis. Nah, di sini coba kita jawab sama-sama ya teman-teman ya. Are you going to have something to eat? Apakah Anda punya sesuatu untuk dimakan? Kemudian woman mengatakan, if the food look fresh, ya, I would eat some. Jika makanannya fresh, saya akan makan beberapa. Jawabannya adalah, oke. Kak Akram A, yang lain, what is your answer? Yes. Jawabannya adalah E ya. Jika makanannya fresh, saya akan memakan beberapa. Ya, berarti makanannya nggak fresh dan saya nggak makan. Gitu, gampang ya. Ini sama seperti yang di atas. Number 2, the flight must have taken longer than usual. Penerbangannya memakan atau memakan ya lebih lama dari biasanya. Memakan waktu lebih lama dari biasanya. Had the flight left on time, ya di sini menggunakan had ya. Jika penerbangannya on time, we would not have arrived. So kita tidak akan telat. Oke, maka meaningnya apa? What does the man say about the flight? Jawabannya adalah, jika penerbangannya on time, kita tidak akan telat. Maka meaningnya adalah, ya, it departed late. Ya, pesawatnya departed late, telat. Gitu. Nah, kebalikannya saja. Ya, lagi di sini number 3. Coba teman-teman jawab ya. Are you sure you wanna go out? Yakin mau keluar, gitu ya. You don't seem to be feeling very well. Kamu kayaknya nggak begitu sehat, gitu ya. Woman mengatakan, if there were some aspirin in the medicine cabinet, I would not need to go to the drugstore. Saya tidak butuh pergi ke drugstore. Maka jawabannya adalah, meaningnya adalah, jika ada beberapa obat di beberapa aspirin di medicine cabinet, I would not need to go. Jika ada beberapa obat di kotak di medicine cabinet, saya tidak butuh untuk pergi. Maka meaningnya adalah, tidak ada aspirin di medicine cabinet dan saya butuh untuk pergi. Maka jawabannya adalah yes, good answer Kak Akram. Jawabannya adalah C ya. It is necessary to get. Butuh untuk pergi untuk mendapatkan beberapa aspirin di sini. Gitu. Yes. Nah, sama ya seperti yang di atas ya. Gampang di sini sama seperti dengan wishes. Itu bedanya di sini berupa condition. Oke, coba kita langsung go to the recording. TOEFL exercise 15, page 67. In this, number 1. I'm glad I called and told you about the meeting. If you hadn't called me, I wouldn't have known. What does the man mean? Jawabannya mana? B. Yang lain? Okay, what is the answer? Okay, others? Coba kita cek lagi. I wouldn't have known. About the meeting. I called and told you about. Number 1. I'm glad I called and told you about the meeting. Okay, I'm glad. Okay, I called you about the meeting. Ya, aku memanggil ke apa namanya? Called you about the meeting ya. Told you about the meeting. Terus? If you hadn't called me, I wouldn't have known. Ya, if you hadn't called me, I would have known. Ya, I wouldn't have known. Jika kamu nggak manggil aku nggak bakal tahu, gitu ya. Maka di sini, yes, the answer is B. The woman called to let him know about the meeting, gitu. Oke, bagus. Kita langsung move to number 2. Number 2. I always seem to get stopped by the police. If you drove more slowly, the police wouldn't stop you so often. What does the woman mean? Oke, jawabannya A. Willie. Oke, kita dengerin ya. The police wouldn't stop you so. Seem to get stopped by the police. If you drove more slowly, the police wouldn't stop you so often. Nah, if you drove more slowly, the police wouldn't stop you so often. Jika kamu mengendarainya lebih pelan-pelan, ya polisi tidak akan stop kamu. Berarti meaningnya kamu mengendarinya, the man mengendarinya ya quickly. Jawabannya adalah A. Gitu. Oke, kita coba ke number 3. Wouldn't it be nice if we... Okay. Number 3. Do you know that some offices are closed next Friday? Wouldn't it be nice if we didn't have to work on Friday? What does the woman mean? Okay.
What is the answer? Okay, what about others? Kita coba bahas di sini. Do you know that some offices are closed next Friday? Nah, do you know that some officers are closed on Friday? Kamu tahu nggak beberapa officer tutup di hari Minggu? Di hari Jumat. Terus? Wouldn't it be nice if we didn't have to work on Friday? Nah, would it be nice if we didn't need to work on Friday gitu ya tadi ya? Enak kali ya gitu ya. Would it be nice gitu ya jika kita tidak bekerja di Friday. Maka meaningnya adalah ya, it's too bad they must work on Friday. Jika kita tidak bekerja, berarti meaningnya adalah dia atau mereka bekerja atau kita bekerja on Friday gitu. Okay, let's move to number 5. What does the woman? Number 4. Number I 4. don't think that the letter that I mailed last week arrived. If you had put enough postage on it, the letter would have arrived. Okay, D, really kita cek. Number 4. I don't think that the letter that I mailed last week arrived. I don't think that the letter I mailed last week arrived. Saya nggak yakin ya apakah surat yang saya kirimkan kemarin last week atau minggu kemarin arrived, tiba. If you had put enough postage on it, the letter would have arrived. Nah, if you had put enough postage on it, if you have enough, if you put enough gitu ya tadi ya. Jika kamu put enough, menaruh enough postage, perangko yang cukup on it ya, postage perangko, the letter would arrive, suratnya akan tiba. Maka meaningnya kamu nggak ngasih perangko yang cukup ya. Gitu. Jika kamu ngasih perangko cukup, berarti meaningnya adalah kamu ngasih perangko tapi nggak cukup, gitu ya. Maka the best answer itu ya, the answer is A ya. She did not put enough postage on the letter. Dia nggak ngasih perangko cukup pada suratnya. Bukan dia kak ya. She did not put any. Kalau any itu tidak sama sekali. Dia bilang enough tadi ya. Gitu. Okay. Going to number 5. Number 5. Do you have a pet dog? I would like to have one if it didn't require so much attention. What does the man mean? Okay, what is the answer? Everybody. See? Jelas ya. Oke, kita lihat sini, kita bahas. If it didn't require so like to have one, if it didn't. Number 5. Do you have a pet dog? Punya anjing nggak? Gitu ya. I would like to have one if it didn't require so much attention. I would like to have one. Saya pengen punya satu if it didn't require ya. Jika tidak membutuhkan require so much attention. Jadi tidak butuh banyak perhatian. Berarti anjing butuh banyak perhatian. Kita cari. Tidak ada ya. Berarti jawabannya adalah yes. Jawabannya adalah C. He wished he had a dog. Dia berharap dia punya anjing. Meaningnya berarti dia nggak punya anjing. Dia bilang apa tadi? I would like to have one. Saya pengen punya satu. Berarti dia tidak punya. Gitu ya. Means he wished he had a dog. Dia berharap punya anjing. But he doesn't have a dog. Ya. Okay, good. Let's move to number 6. Number 6. Did the other students know we were having a psychology exam today? Had they known about the exam, they would have prepared for it. What does the woman say about the other students? What is your answer, everybody? Okay. Jawabannya mana? Okay. Kurang jelas ya. Kita bahas saja ya. They would have prepared. Number 6. Did the other students know we were having a psychology exam today? Nah, did the other student know that we have psychology exam gitu ya? Apakah sisa-sisa tahu kalau kita punya ujian hari ini? Terus? Had they known about the exam, they would have prepared for it. Nah, had they known about the exam, they would prepare for it. Jika mereka tahu ujiannya apa, jika mereka ada ujian, mereka akan bersiap-siap. Gitu ya. Berarti yes, the answer is B. They didn't prepare for the exam. Jika mereka tahu ada ujian, mereka akan siap-siap. Berarti meaningnya adalah mereka nggak tahu ada ujian dan mereka tidak bersiap-siap.
Kalau D kenapa nggak bisa? They knew that the preparation for the exam would take a lot of time. Doesn't discuss about that. Nggak bahas mengenai preparation, mengenai ujian itu membutuhkan waktu yang lama. Tidak ya? Gitu. Oke, kita coba going to number 7. Number 7. We're all going out to a great restaurant tonight. Do you want to come with us? If it didn't cost so much, I would. What does the man mean? Jelas banget ini teman-teman. Jawabannya adalah ya, it didn't cost so much, I would. Jika harganya nggak mahal, saya akan pergi. Meaningnya berarti harganya mahal. Jawabannya adalah A. It cost too much for him to go. Jelas banget tadi itu ya. Oke, kita hanya perlu fokus on the last line aja. Focus on the last line. Oke, going to number 8. Number 8. Do you think Joe saw the car coming around the corner so fast? Had he seen the car coming, he would have been able to get out of the way. What does the man mean? Ayo, apa jawabannya? Panjang nih. Nah, what is the answer? Oke, saya ulangin lagi. The corner so fast? Number 8. Do you think Joe saw the car coming around the corner so fast? Had he seen the car coming, he would have been able to get out of the way. Oke. Setelah kita clarify, apakah benar jawabannya D? Do you think Joe saw the car coming around the corner so fast? Do you think Joe saw the car coming so fast gitu ya tadi ya? Coming corner atau apa ya? Apakah Joe lihat mobil dengan cepat gitu kan ya? Terus mobil dari apa ya? Coming corner ya, dari pojokan dengan cepat gitu ya? Had he seen the car coming, he would have been able to get out of the way. Oke, had he seen the car coming? Jika dia melihat mobil, tadi terus kemudian able to get out of the way, dia bisa menghindar gitu kan. Maka meaningnya adalah yes, jawabannya adalah D. Because Joe didn't see the car, ya berarti dia tidak melihat mobil dan dia nggak bisa menghindar gitu kan ya. Berarti Joe tertabrak gitu ya. Berarti dia sama Mary tadi ya, di hospital tadi ya, di rumah sakit ya, with a broken leg katanya tadi. Oke, good. Kita lanjutkan ke number 9. Number 9. I really don't want to be here now. If you didn't want to be here, then why are you here? What did the man assume? Kasar banget sih cowok ya. Yuk, jawabannya mana? If you don't want to be here, why? If you didn't want to be here, why are you here gitu ya? Jika lo nggak mau di sini, ngapain lo di sini? Jika kamu nggak mau di sini, berarti gitu ya. The woman was going to leave immediately. Oke, ingat what I have said to everybody. Dilarang membuat plot after atau plot sendiri after recording, gitu ya. Bukan berarti di sini karena si cowok bilang jika kamu nggak mau di sini, ngapain kamu di sini, dia akan going to leave immediately. Yuk, kembali lagi ke pembahasan mengenai contrary meaning ya. Jika kamu nggak mau di sini, ngapain kamu di sini? Jika kamu nggak ada di sini, berarti meaningnya adalah dia mau di sana atau di tempat lain gitu kan. Bukan pokoknya nggak di sini. Ya, jawabannya adalah di there, karena kontradik dari here itu there pasti. Meskipun jaraknya 4 meter ya. Here, there, gitu aja. Ya, tadi jawabannya adalah B. Ya, ini pengecoh teman-teman ya, lagi-lagi fokus ke ininya. Jika itu adalah berupa contrary meaning atau berupa untrue condition, kebalikannya. Udah gitu aja. Ya, jangan terkecoh dengan alurnya. Mentang-mentang yang cowok bilang, ngapain lu di sini? Berarti dia akan pergi. Gitu kan. Ya kali dia malah nggak pergi, malah marah-marah, malah mukul-mukul gitu kan ya. Bisa jadi kan. Oh, buat lagi. Barusan lewat lagi. Oke, number 10. Terakhir ya. Number 10. Kathy couldn't have known that the first prize in the contest was a trip to Hawaii. She would have worked harder on her art project if she had known what first prize was.
What does the woman mean? Yuk, jawabannya apa? Oke, saya ulangin lagi. Kathy couldn't have known that the first prize in the contest was a trip to Hawaii. She would have worked harder on her art project if she had known what first prize was. Oke, jawabannya. Saya ulangin lagi, saya bahas kalian. Contest was a trip to Hawaii. She would have worked harder on her art project if she had known what first prize was. Oke, kita ulangi lagi. Hawaii. She would have Number 10. Kathy couldn't have known that the first prize in the contest was a trip to Hawaii. Kathy wouldn't have known, nggak tahu kalau the first prize of the contest adalah trip ke Hawaii. Terus kemudian She would have worked harder on her art project if she had known what first prize was. she would have worked harder gitu ya di art project jika dia tahu hadiahnya apa. If she know what the prize was gitu kan. Dia akan bekerja giat jika dia tahu hadiahnya apa. Maka meaningnya adalah dia nggak kerja dengan giat karena dia nggak tahu hadiahnya apa. Maka jawabannya adalah yes. Bentar. Yes, A. Kathy didn't work as hard as possible karena dia nggak tahu hadiahnya apa. Gitu. Kalau B, Kathy couldn't have put more effort on the project to win. Yeah, no. Kathy won prize, nggak menang. Kathy worked so hard, dia nggak bekerja dengan giat. Ya, jawabannya adalah A. Good. Nah, kesimpulannya pada materi untuk untrue condition ini sama dengan wishes. Gitu aja. Sama. Nah, sama-sama apa? Sama-sama kabel jawaban yang benar kebalikan dari apa yang didengarkan di last line atau di last speaker yang didengarkan di last speakernya. Gitu. Oke, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Sir. Capek, Sir. Ya, capek, Kak. Ya, 2 jam ini ngebul otaknya. Ya sudah, kita akhiri kalau ngebul ya. So sorry for forcing you to study 2 hours ya. Mohon maaf ya. Kita ya sekalian gitu maksud saya. Biar nanti langsung masuk ke structure. Ya, itu aja teman-teman. Oh iya, lupa. Untuk kelas pengganti yang hari Jumat yang saya tidak bisa masuk, kemungkinan besar saya akan ganti di hari Minggu ya teman-teman ya. Ya, karena weekday saya penuh ada. Jadi kemungkinan di hari Minggu di jam kalau nggak sore saya bisa sore, ya kalau nggak sore ya bisa malam gitu. Terserah mau jam berapa aja oke saya. Jam berapa mau sore atau malam silakan. Kalau pagi jangan ya. Ini teman-teman yang yang non muslim nanti kebetulan nanti ibadah juga nggak bisa. Jadi mending sore, kalau nggak gitu malam. Gitu aja ya biar enak. Oke. Itu aja teman-teman buat hari ini ya. Thank you very much for coming to my class. Semoga ilmunya yang kita bahas hari ini bermanfaat buat teman-teman ya. Jangan lupa jaga kesehatan, stay healthy, stay safe supaya bisa ikut belajar sampai gitu ya. Oke, itu aja for today's class ya. That's all from me. I'm Juki. Thank you for coming. Stay safe. See you on the next occasion. Bye bye. See you. Yeah. Okay, bye-bye.